Halo, selamat malam semuanya. Selamat datang kembali di acara Menjadi Bestari. Sekarang sudah batch keempat. Mungkin di sini ada teman-teman yang baru bergabung. Salam kenal, saya Ismi, eee, admin dari acara ini. Nah, mungkin untuk teman-teman yang baru, ikut bergabung, saya mau perkenalan, diri dulu dan perkenalkan ini acara ini sebenarnya digagas oleh siapa sih? Acara ini digagas oleh Atma Happiness dan juga bekerjasama dengan Toko Mimamsa. Nah, apa ini Atma Happiness? Atma Happiness adalah sebuah holistic wellness platform di mana kami mengkampanyekan bahwa kesehatan itu tidak hanya penting dari segi fisik saja, tapi juga penting dari segi mental, intelektual, juga dari sisi spiritual misalnya. Nah, apa sih kegiatan Atma lainnya? Selain kelas filsafat India ini nih teman-teman sebenarnya bisa cek program lainnya di Instagram kami @atma.happiness. Nah, satu lagi kita juga bekerja sama dengan Toko Mimamsa. Toko Mimamsa ini adalah sebuah eee, toko buku alternatif yang fokusnya di eee, tentang apa ya, pengajaran tentang atau wawasan tentang India secara khususnya. Nah, teman-teman bisa lihat eee, profil Toko Mimamsa ini @tokomimamsa. Nah, acara ini sebenarnya udah batch keempat ya, di sini mungkin ada teman-teman yang masih setia dari batch pertama gitu, misalnya ada Kak Devina ya, yang udah dari batch pertama ya ikut gabung, terus juga ada Kak Ardianto Chin, juga ada siapa lagi ya di sini? Ya, saya ucapkan terima kasih banget sudah meluangkan waktunya untuk, mmm, apa ya, menggali atau belajar bersama dengan kami, juga dengan narasumber kesayangan kami yaitu Kak Stanley. Jadi, saya ucapkan makasih juga teman-teman di sini, juga yang baru, kita akan sama-sama belajar ya di sini, eee, mudah-mudahan bisa mendapatkan, apa ya, wawasan baru atau, eee, lebih aplikatif gitu ilmu yang bisa dipakai ke kehidupan teman-teman sehari-hari, seperti itu. Nah, kita sebenarnya masih tunggu teman-teman yang lain di sini. Tapi, sebentar ya. Oke, nah, ada yang berbeda mungkin di pertemuan kali ini, saya kedatangan teman-teman nih, teman-teman yang sudah, eee, berbaik hati meluangkan waktunya untuk melakukan sebuah program donasi, yaitu teman-teman dari Berbagi Kasih. Nah, apakah di sini sudah ada Kak Dila Martina? Halo Kak Mimi. Halo semua. Oh, iya iya iya. Halo halo. Nah, Hai. mungkin di sini, ya saya, akan apa ya, menyediakan waktu buat teman-teman dari Berbagi Kasih untuk, apa ya, membagikan kisahnya dan juga program donasinya untuk, teman-teman Menjadi Bestari. Sebelum kita masuk ke pemaparan dari narasumber, silakan ya, Kak. Oh ya, videonya nyalain apa nggak usah Kak Mimi atau gimana enaknya? Boleh kalau mau dinyalain. Oh, sebentar. Oh, halo semuanya.
Ya, sebelumnya terima kasih banget udah Kak Mimi sama Coach Stanley udah maksudnya ngasih kesempatan ini untuk kita menjelaskan. Jadi si berbagi kasih ini sebenarnya project kita sebenarnya belum lama-lama banget. Jadi awal mulanya itu dari pas pandemi. Jadi kita melihat apa ya? Kita juga harus membantu sekeliling. Jadi sebenarnya awal mulanya itu pas ketika tahun kemarin lockdown. Jadi waktu itu kita sempat ngumpulin aja dari teman-teman sendiri untuk pertama-tama ngasih ke tetangga dulu gitu, ngasih paket sembako gitu. Kemudian ini udah ada keempat ya, udah project keempat. Terus kita sempat juga ngasih ke yatim piatu. Jadi sebenarnya kecil-kecilan, cuman dan kita melihat yang di sekeliling kita dulu aja gitu. Dan project yang terakhir ini kita pengen bantuin ada teman kita juga, jadi anaknya teman kita itu di sekolah negeri. Jadi memang kalau di sekolah negeri kan memang apa ya, tingkat ekonominya memang berbeda-beda. Jadi ada beberapa yang memang kesulitan menyediakan gadget untuk kegiatan belajar mengajar gitu. Jadi di berbagi kasih volume keempat ini kita pengen apa ya, mengajak teman-teman kalau yang misalnya punya gadget yang sudah tidak terpakai gitu seperti handphone atau iPad, mungkin bisa disumbangkan gitu ke anak-anak ini. Jadi kita nggak bisa nyebutin sekolahnya, cuman kalau misalnya mau tanya-tanya lebih lanjut bisa tanya langsung aja ke kita. Nanti saya chat, kita ada baru bikin sih Instagram, sama mungkin kalau misalnya mau nomor atau DM juga bisa nanti kita kasih gitu. Jadi kita juga mencoba lah ya untuk membantu apa ya, anak-anak ini, anak SMP negeri ya, semoga biar kegiatan belajar mengajarnya bisa lebih lancar lah dengan bantuan gadget kita gitu ya. Kira-kira ada Atau bisa sebenarnya donasinya bisa donasi dana gitu, berdana. Jadi kayak misalkan bisa menyumbang berapapun, 50.000, 100.000 pun kita bisa membelikan handphone dan gadget-gadget sehingga mereka bisa online gitu kan ya. Iya, jadi kita lagi memikirkan cara-cara lain sih. Sebenarnya data yang udah terkumpul itu sekitar ada 21 anak yang membutuhkan gadget. Cuman kemarin memang agak sedikit sulit untuk misalnya apa namanya, mungkin banyak juga yang misalnya gadgetnya udah terpakai lagi atau dikasih ke orang gitu. Jadi kita lagi memikirkan cara-cara misalnya dengan ya apa namanya, nyumbang dana gitu ya. Jadi bisa apa bisa tetap berjalan lah ya si project ini. Kira-kira gitu sih Kak Mimi, dan yang lainnya terima kasih sebelumnya udah meluangkan memberikan waktu. Semoga ya kita bisa saling membantu semuanya ya gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih tim berbagi kasih. Saya udah sebarin poster sama keterangan lebih lanjutnya ya di grup. Jadi teman-teman mungkin yang punya gadget yang tak terpakai bisa didonasikan ya ke tim berbagi kasih. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Oke. Nah, mungkin sekarang kita bisa langsung ke pemaparan dari Ko Stanley. Silakan, Ko. Oke, thank you. Ini apa ya? Kita ngomong tentang diri dan aku dan segala macam gitu kan. Terus kan kayak, wah, apa hubungannya gitu ya sama kita donasi gadget gitu kan? Ya, secara superficial sih nggak ada hubungannya. Tapi kalau teman-teman merenungkannya dalam-dalam, ya ada gitu. Nanti ya kita di pertemuan kesekian kita akan mencoba membayangkan saling bergantungan gitu. Maksudnya adalah action dari kita, seremeh apapun dan setidak nyambung apapun, ya itu kan di indera kita doang. Tapi ketika kita mengeluarkan action itu ke dunia, ya kan dunia saling terhubung, ya somehow, somewhere gitu, pasti akan ada impact ke orang tertentu gitu. Apalagi kalau kita ngomong saling bergantung ya, kita membayangkan dunia global kita yang sekarang gitu kan, ya kata kuncinya kan gadget itu loh, gawai internet yang apa ya istilah kerennya ya, mendemokratisasi pengetahuan kan ya. So ya menarik sekali gitu. Cara untuk menyebarkan pengetahuan sekarang ya tidak hanya dengan mengajar atau pola-pola yang tradisional, tapi juga bisa dengan membantu
ketersediaan infrastruktur ya. Wah, ini saya ngomong kayak presiden gitu. Tapi anyway lah ya. Jadi kira-kira gitu aja. So, setidak connect apapun, tapi ini dua inisiatif ya, berbagi kasih dan masih menjadi bestari, ya pasti ada koneksinya gitu loh. Fakta bahwa kita bisa ketemu di forum ini aja ya itu sudah, bukan koneksi kan apalagi ya namanya ya. Jadi bagi teman-teman yang punya gadget gitu kan ya daripada dijual rugi, dibuang jadi sampah lingkungan, ya mending didonasikan gitu. So demikian pariwara dari saya. Nah sekarang kita tanpa berpanjang kata bisa langsung bicara tentang hal yang kita harus bicarakan malam ini. Kita ngomong tentang kontrol diri, ya, diri tanda kutip, karena ini bukan diri yang kita bayangkan. Jadi diri yang, ya mesti ada lah, biar ada yang bisa dibicarakan, gitu. Nah, kalau di pesan poster kan telah ditulis tuh, bahwa ini kalau saya baca verbatim ya, pada abad ke-19, filsuf Skotlandia, bagi saya ini filsuf yang paling penting ya, salah satu yang paling penting di abad lampau itu, David Hume. Dia nulis bahwa nalar manusia adalah slave of the passions, gitu ya. Nah, terus kan saya tulis lagi tuh kalau di poster. Bila passion yang dia maksud itu adalah kata yang kita pahami sekarang, gairah, hasrat gitu ya, maka pengamatannya ya nggak istimewa ya, kamu nggak butuh jadi filsuf untuk membayangkan itu gitu kan ya. Karena kalau kamu lagi disergap nafsu dendam kan nalar nggak berfungsi. Cuman Hume memaknai passion secara berbeda. Yang dia maksud adalah feeling, ya, general feeling gitu. So maksud dia ngomong kayak gitu adalah meskipun pemikiran rasional ya, akal budi kita memainkan peran yang penting dalam motivasi manusia, tapi rasionalitas ini tidak pernah benar-benar memegang kendali, tidak pernah benar-benar berkuasa gitu. Karena ketika kita memutuskan untuk melakukan sesuatu, ya basisnya perasaan. Basis dari semua judgment, evaluation, decision, itu perasaan gitu. Nanti kita akan buktikan. Kita akan bermain-main dengan analogi gitu ya, dan kita akan membuktikan sebenarnya seberapa berkuasa sih perasaan itu gitu. Kita punya nalar tapi kayak jadi proxy doang. Ya proxy itu yang bikin, gue bukan binatang nih, karena gue punya akal budi. Nah, ya kan ya. Tapi sebelumnya kita bertanya, dari mana sih si David ini memperoleh gagasan brilian dia ini yang kurang lebih sama dengan yang dikatakan oleh Buddha 2,5 milenium silam. Kalau kita baca biografi dia sih ya kayaknya dari introspeksi sih. Namanya filsuf banyak kalau nggak berintrospeksi mau ngapain lagi kan ya. So dia amati cara kerja pikiran dia, gitu kan ya. Nah introspeksi ini yang bikin saya percaya bahwa Hume itu sudah duluan mempraktikkan mindfulness gitu loh. Bahkan sebelum kata mindfulness jadi tren di abad 21. Luar biasa gitu ya. Dan memang di antara semua filsuf barat, Hume sih yang bisa dibilang paling timur. Hume dan Schopenhauer lah. Nah, gagasannya bahwa perasaanlah yang mengatur kita, kedirian kita, kehidupan sehari-hari kita, itu sangat bercorak Buddhis. Ya, apalagi argumen dia yang menyangkal diri itu kan, kita nggak akan ngomong ke situ. Nah, sekarang kira-kira 2,5 abad setelah Hume menjabarkan pemikirannya yang sangat Buddhis itu, sains bisa dibilang juga mulai melihat kebenaran dalam argumen Hume. Misalnya, sains kita tahu telah mengembangkan perangkat ilmiah untuk mengintip gitu ya ke dalam pola-pola motivasional di otak kita, ya, untuk melihat bagian otak mana sih yang aktif ketika kita membuat sebuah keputusan gitu. Nah, jadi gagasan Hume tentang hubungan antara nalar dan perasaan sekarang ya udah nggak radikal. Dulu di zaman dia, ketika dia bikin Treatise of Human Nature itu mungkin, wah apa-apaan. Nalar ya nalar.
perasaannya perasaan gitu, seolah-olah ada dikotomi itu kan. Jadi dulu kayaknya radikal banget itu. Sekarang udah biasa aja, manusia nggak seistimewa yang kita kira gitu kan. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita pertimbangkan sebuah keputusan yang umum, biasa banget. Misalnya, keputusan untuk membeli sesuatu. Nah, kita condong membayangkan keputusan untuk membeli sesuatu atau apapun sebagai hasil dari pertimbangan rasional. Kita melihat sebuah produk, ya, kita melihat harganya, terus kita menanyakan serangkaian pertanyaan di kepala kita. Atau kita tanya sama karyawan pokoknya, karyawan gerainya gitu. Kita bisa bertanya misalnya kalau ke dalam hati ya, seberapa sering ya saya akan memakai produk ini? Apakah misalnya produk ini sesuai anggaran saya? Ya, dan lain-lain dan lain-lain. Setelah semua pertanyaan ini terjawab, maka pro dan kontra untuk membeli produk bisa kita timbang secara rasional. Teorinya kan gitu ya. Namun, nah ada tapinya nih. Hasil brain scanning yang dari para ilmuwan kognitif menunjukkan bahwa produk mana yang bakal dibeli oleh individu itu bisa diprediksi loh ternyata dengan melihat bagian tertentu dari otak yang sedang aktif. Nah, dan bagian otak yang aktif ini faktanya bukan bagian yang biasanya kita asosiasikan dengan pertimbangan rasional, melainkan bagian yang berhubungan dengan perasaan gitu. Nah, jadi kalau kita lihat slide yang kedua, jadi slide yang pertama itu tentang Hume ya. Nah, kalau kita langsung skip slide yang kedua, nah ini ada nih. Saya tidak mendalami secara profesional ya, studi kognisi gitu, cuman saya senang belajar di kala senggang gitu. Karena menarik sekali, ilmu kognisi, neurobiologi, dan lain sebagainya itu menarik sekali. Nah, ada satu bagian dalam otak namanya nucleus accumbens gitu ya. Ini setelah diteliti berhubungan dengan kesenangan dan antisipasi atas hal yang menyenangkan. So, kalau bagian otak itu yang aktif, ya, maka kesimpulannya apa nih? Kesimpulannya adalah meski menimbang pro dan kontra dari sebuah produk itu seolah-olah adalah aksi yang rasional, gitu kan? Hasil studi menunjukkan bahwa otak melakukan pertimbangan melalui konflik antar perasaan. Menarik ya. Bahkan faktor harga sekalipun, ya, harga kan kayak notabene itu sebuah indeks yang murni kuantitatif kan ya, dan selaras dengan algoritma pengambilan keputusan komputer gitu loh. Harganya berapa, sesuai dengan budget saya atau enggak gitu. Nah, bahkan harga sekalipun ada kalanya faktor harga ini hanya bisa masuk dalam pertimbangan dengan membonceng perasaan. Nah, agar tidak salah paham, perasaan tentu bisa juga disokong oleh nalar. Ya, kita nggak mengatakan sebaliknya. So, misalnya bila kita mengingatkan diri kita bahwa sikat gigi elektrik gitu yang terakhir kali kita beli itu ternyata belum kita pakai, bahkan bungkusnya belum kita buka, ya tentu dorongan untuk membeli sikat gigi elektrik yang baru akan mereda gitu, akan lenyap. Yang lama aja belum gua pakai gitu kan. Nah, tapi poinnya di sini adalah meski nalar punya peran penting, peran ini hanya bisa dimainkan dengan cara mempengaruhi si motivator ultimate itu, yaitu perasaan. Maka kalau saya mengutip Hume, dia mengatakan, reason alone can never be a motive to any action of the will. Jadi ada reason tapi dia tidak alone. Jadi, kita bisa mengatakan bahwa aksi membeli sesuatu pada akhirnya selalu ditentukan oleh seberapa feel good kita atas sebuah pembelian. Nah, jadi ini masuk akal bila kita melihatnya secara evolusioner. Perasaan kan kita tahu ya, adalah motivator orisinal. Perasaan baik dan buruk adalah cara seleksi alam untuk menuntun binatang dan kita juga untuk mendekati atau menjauhi sesuatu. Ya, untuk memperoleh atau menolak sesuatu.
Perasaan baik akan muncul ketika binatang makan. Perasaan buruk akan muncul misalnya ketika dia mau dimakan. Nah, itu kan masuk akal sekali gitu. Dan sering waktu binatang menjadi semakin pintar gitu kan ya, evolusi kan. Nah, tapi dari perspektif seleksi alam, kepintaran ini bukan untuk menggantikan perasaan. Ya, bukan untuk menggantikan perasaan, tapi untuk memasok lebih banyak informasi pada perasaan. Karena perasaan nggak bisa berpikir. So, dia butuh hal lain yang bisa berpikir buat dia dan memasok lebih banyak informasi buat dia. Nah, jadi intelijensi yang membantu kita ya melakukan kerja yang lebih canggih dalam menentukan apa yang harus didekati, apa yang harus dijauhi, atau apa yang harus ditolak, apa yang harus diperoleh gitu. Dengan kata lain, ya, si nalar kita ini menentukan terhadap apa-apa sajakah kita mesti merasa feel good atau feel bad. Nah, jadi selama periode evolusioner, ya, meski kalkulasi yang memasok informasi ke perasaan itu menjadi semakin baik dan semakin canggih, pada akhirnya ya tetap perasaan yang menuntun hidup kita. So, kita mungkin membeli sebuah produk yang nilai positifnya telah kita konfirmasi gitu ya, melalui riset online yang serius misalnya kan, atau tanya sana sini, atau melalui kontemplasi mendalam gitu. Tapi pada akhirnya kalau teman-teman merenungkan, kita itu membeli sesuatu semata-mata karena semua analisis rasional ini membuat kita feel good atas aksi membeli. Jadi ketika saya beli kalkulator gitu ya, saya timang-timang yang makin banyak pertimbangannya, makin banyak informasinya, ya keputusan membeli itu akan menciptakan perasaan feeling gitu yang makin hebat gitu. Ya, saya bukan shopaholic, saya beli ini karena 1001 alasan misalnya. Belilah kalkulator apa gitu kan. Nah, atau belilah ini gitu. Saya nggak beli karena saya belum pernah punya botol. Saya punya botol di rumah, tapi botol ini kan gini, dia tahan api, dia tahan es, dia tahan bacok misalnya kan. Make me feel good gitu. Mungkin banyak saya apa ya, kasarnya kan kayak cocok logi kan ya. Di perspektif perasaan itu cuma cocok logi. Karena semua pertimbangan itu hanya make you feel better and better and better gitu. Nah, ya, bahkan faktanya, ya kalau kita tarik lebih jauh lagi, alasan kita untuk memulai analisis, ya, beli apa enggak ya, itu pun yang dipicu oleh perasaan. So, kalau katakanlah saya mau membeli parka gitu kan, ya maka itu tak lain tak bukan karena merasa kedinginan di musim dingin, make me feel bad. Ya, so perasaan memberitahu kita apa yang mesti dipikirkan, dan semua pemikiran ini setelah dia rampung, maka perasaan memberitahu kita apa yang mesti dilakukan. Jadi kita boleh bilang aksi berpikir esensial dalam tiap tindakan manusia ya, Homo sapiens. Tapi titik awal, sekaligus titik akhir dari aksi berpikir, ya kalau menurut saya dan mungkin menurut Hume dan yang pasti menurut Buddhis, ya perasaan. Titik tolaknya perasaan, di tengah-tengah kita seolah-olah berpikir, di ujung tapi kita akan berhenti di perasaan lagi. Kan gitu ya. Nah, jadi hal lain yang juga terjadi selama periode evolusi kita adalah perasaan itu diatribusikan ke semakin banyak hal. So, seiring spesies kita menjadi semakin kompleks gitu ya, secara sosial, kita bisa mulai bikin masyarakat, negara gitu. Nah, maka ya aksi mencari makan, aksi mencari partner seksual untuk kebutuhan reproduksi, akhirnya bergantung pada pintar-pintarnya kita menjalin aliansi dan memperoleh status sosial. So, menjalin pertemanan make you feel good. Ya, pasti ada interest. Tidak mungkin berteman itu tanpa ada interest apapun. Kita nggak bilang kita pragmatis ya, oportunis itu, tapi ya memang kalau kamu tidak punya apapun terhadap dia, ya berarti kan tidak rasional gitu.
Dan kamu tidak feel good kan ya. Harusnya kan ketika awalnya sekali lagi feel good itu. Dan kalau kamu ingin berteman sama si A, dia menolak kamu, ya kamu feel bad. Kan gitu. Nah, fakta yang simple ini pada gilirannya membuka sebuah medan pemikiran yang baru nih. Jadi, kita akan mulai mencari tahu kenapa seorang teman berkhianat atau bergosip di belakang kita. Ya, kita akan mencari cara membuat orang lain terkesan misalnya, dan seterusnya. Nah, pada akhirnya, jejaring perasaan dan pemikiran yang terus-terus membesar ini adalah perpanjangan langsung, direct extension gitu dari sistem nilai dasar yang ditanamkan evolusi pada kita. Ya, itu dia ingin beregenerasi terus. So, biologi yang berada di balik perasaan dan pemikiran ini adalah perpanjangan langsung dari biologi yang menjelmakan nilai-nilai orisinal. Jadi kalau kita ke studi brain scanning lagi ya, itu menunjukkan, satu studi menunjukkan bahwa bagian otak yang memediasi sakit fisik, ya, pakai dicubit misalnya, adalah juga bagian sama yang memediasi sakit karena penolakan sosial. Nah, dan saya pikir ini menjelaskan kenapa individu yang kebutuhan sosialnya tidak terpenuhi secara ideal, itu misalnya akan sering berpaling ke narkoba gitu. Karena itu gitu loh, bagian yang memediasi sakit sosial, rejection, kan mental kan ya, ditolak gitu kan, kayak secara bodily speaking kita nggak merasa apa-apa. Tapi ternyata otak yang sama juga yang memediasi sakit kalau kamu ditonjok gitu loh. Dan kita tahu kan heroin dan kawan-kawan kan numb the pain gitu loh. Not just numb your pain, nggak hanya bikin kamu mati rasa, tapi bikin kamu senang sekali gitu kan. Kokain terutama kan ya, bikin kamu senang sekali. Kamu bisa 3 hari nggak tidur tuh, wah senangnya bukan main, pengen kerja terus kayak merasa sangat produktif gitu kan ya. Nah ini kan menarik. Di sakit itu mau mental mau fisik, bagian otak yang memediasinya ternyata sama. Terus sakit ya sakit, duka ya duka gitu. So orang bilang jangan underestimate mental health, depresi. Ya benar gitu loh. Karena bagian otaknya sama dengan yang memediasi physical pain. Nah, kemudian kita bisa lanjut. Kontrol diri. Nah, kita mulai ke kontrol diri ya. Kita mulai masuk ke judul kita. Self-control itu sering digambarkan sebagai situasi ketika nalar menang atas perasaan. Plato sendiri, kalau nggak salah, memakai kiasan kusir. Kusir itu diri kita yang rasional. Nah, kusir ini mengendalikan kuda. Kuda ya berarti gairah kita. Nah, ini gagasan udah lama. Tapi sampai sekarang ya kurang lebih masih bertahan. Berarti dia udah bertahan kira-kira 2,5 milenium terakhir ya. Bahkan faktanya, beberapa pihak berargumen bahwa sains otak, ya, brain science itu telah menemukan si kusir dalam kiasan Plato ini. Konon, namanya prefrontal cortex. Nah, itu ada di slide yang berikutnya. Dan lokasinya itu ada di belakang kening kita. Jadi ini kening kan ya. Prefrontal cortex semua ada di belakang. Kayak kusir gitu ya, seolah-olah ya. Jadi kalau kita cek buku-buku ajar sekolah, kalau yang jadul gitu ya, dan pameran museum, kalau yang belum update, nah, mereka akan menjelaskan prefrontal cortex ini sebagai hal yang menjadikan kita manusia. So, bagian di otak ini dianggap sebagai badan eksekutif gitu ya, dari otak kita. So, dia memberi kita kapasitas untuk bernalar, untuk berencana, untuk melakukan self-control gitu kan ya. Dari itu, ada anggapan bahwa leluhur kita dulu, yang namanya Australopithecus itu, nah itu di slide yang berikutnya, itu lebih on dari kita. Gimana nggak on kan? Coba kita lihat tuh di slide tuh, betapa curam kening mereka gitu. Berarti kan bayangkan ya, prefrontal cortexnya tuh tipis banget gitu kan. Kayak
keju crush gitu, tipis gitu. Kita kan gede gitu ya. Tapi nggak ada keraguan sebenarnya bahwa prefrontal cortex ini hal yang penting. Kita tidak meragukan itu. Karena studi juga menunjukkan bahwa semakin kuat sebuah godaan, ya memang semakin aktif pula si prefrontal cortex ini pada si individu yang sedang berusaha menolak godaan itu. Itu ini, wing, jangan mau gitu kan ya. Tapi bila Hume benar, dan kayaknya dia benar, maka aktivitas dalam prefrontal cortex tidak boleh kita maknai sebagai bukti bahwa nalar sukses mengatasi godaan atau berhasil melawan perasaan. Efek nalar tidak mewujud melalui aksi perlawanannya atas perasaan. Ya, jadi ini jangan disalahpahami. Saya mengklaim di sini bahwa efek nalar tidak mewujud dalam perlawanan. Jadi bukan nalar benar nalar versus perasaan, enggak. Tapi efeknya mewujud dalam bentuk penguatan perasaan yang beneran melakukan perlawanan atas godaan. Jadi misalnya gini, batang coklat gitu ya. Ya kalau Ferrero Rocher berarti sebutir gitu kan. Kalau Cadbury berarti sebatang gitu. Atau Hershey gitu kan ya, sebatang. Kita lihat gitu ya, wah, looking good gitu kan ya. Terus kita imajinasi untuk memakan dia. Wah, imajinasinya make me feel good. Ya kan? Nah, tapi ternyata ada artikel di koran nih, atau jurnal ilmiah. Kita pernah baca. Dampak dari memakan gula terlalu banyak, ya, konsumsi gula yang berlebihan. Gitu. Nah, ingatan kita akan konten artikel ini membuat imajinasi kita yang udah feel good itu akhirnya diwarnai oleh guilt, perasaan bersalah gitu. Nah, jadi yang bertarung langsung melawan dorongan untuk makan coklat itu bukan refleksi rasional, tapi guilt kamu kan ya, karena refleksi rasional itu hanya stepping stone. Kamu merenungkan apa yang ditulis di jurnal ini. Nah, perenungan ini kan tidak langsung ya data melawan perasaan, enggak. Perenungan akan menciptakan sesuatu yang baru. Yang tak lain tak bukan perasaan. So, ketika kita berusaha melawan godaan, itu bukan nalar yang bertarung. Nalar itu kayak main di belakang doang gitu. Ini kasus di mana perasaan melawan perasaan. Ya, perasaan ingin makan coklat versus perasaan bersalah ketika saya makan coklat. Maka kalau saya harus mengutip Hume lagi, dia menulis di Practice of Human Nature, bisa kutip, reason alone can never oppose passion in the direction of the will. Nothing can oppose or retard the impulse of passion, but a contrary impulse. Jadi impuls ya lawan impuls gitu. Hume luar biasa nih, dia nggak punya alat apapun, dia nggak punya laboratorium, tapi dengan introspeksi aja dia bisa paham gitu. Reason alone can never oppose. Impuls harus dilawan sama impuls. Nah ya kalau impuls yang kamu ingin jagokan, kamu dorong dia ke arena, ya dia akan di backing oleh nalar apa enggak, itu lain cerita. Kemungkinan besar akan di backing nalar. Tapi yang pasti, nalarnya sendiri nggak pernah masuk ke ring tinjunya gitu loh, dia nggak berani kali ya. Nah, dengan demikian, prefrontal cortex ini bukanlah modul komando yang diciptakan evolusi ketika kita naik pangkat dari binatang menjadi manusia. Ia bukan sesuatu yang menjinakkan perasaan kita. Ia bukan sesuatu yang memberi kita self-control. Karena, seperti yang kita udah coba singgung, nalar, ya, daya nalar yang dia kandung itu ternyata masih berada di bawah kontrol dari perasaan. Nah, sistem nilai yang terkandung dalam perasaan, ya masihlah ternyata dari zaman dulu sampai sekarang, itu masih sistem nilai utama bagi kita. Apa yang baik, apa yang buruk, apa yang bikin kamu excited, apa yang bikin kamu feeling guilty, misalnya.
So, seleksi alam membuat kita ingin makanan dengan rasa tertentu dan juga membuat kita ingin panjang umur, ya kan ya. Dan hidup sehat, itu walafiat. Dalam kasus ini, perjuangan untuk meraih kontrol diri adalah benturan antara dua nilai ini. Berikut perasaan yang mengiringi mereka. Gitu. Nah, jadi seperti yang tadi kita udah singgung, kalau memang nalar punya peran dalam perjuangan yang luar biasa ini, ya memang perannya cuma proksi doang. Gitu. Ya. Nah, ini seolah-olah adanya. Padahal nggak ada gitu. Lebih tepatnya, ya, kalau saya mau lebih bikin jernih lagi, adalah keinginan untuk panjang umur dan hidup sehat yang memfokuskan penalaran kita pada relasi antara konsumsi gula dan umur panjang. Ya, keinginan, ya, desire, kan perasaan tuh. Dan melalui desire inilah buah dari penalaran bisa unggul atas desire yang lain itu, yaitu desire untuk makan coklat. Nah, dalam pengertian inilah kita bisa paham kenapa Hume berkata bahwa nalar kita adalah slave of the passions. Atau lebih tepatnya, kita adalah budak bagi sistem nilai seleksi alam. So, kalau saya kutip, ini ada satu kalimat yang menarik dari Joshua Green di slide berikutnya. Kan menarik ini. Dorsolateral prefrontal cortex, the seat of abstract reasoning, is deeply interconnected with the dopamine system. Nah, dopamine, kan? Which is responsible for placing values on objects and actions. From a neural and evolutionary perspective, our reasoning systems are not independent. Are not independent logic machines. They are outgrowths of more primitive mammalian system for selecting rewarding behavior, cognitive prosthesis, ya, palsu gitu loh, for enterprising mammals. Menarik nih. Jadi bagi yang mengagungkan logika, ya, cogito ergo sum gitu, ya, mungkin kita harus menginterogasi lagi. Benar nggak sih sebenar-benarnya si Descartes nggak sih gitu ya, rasionalisme? Atau ya itu, kita slave of the passions. Tapi ya sebenarnya nggak mengejutkan, nggak mengherankan bila gagasan Plato tentang kusir yang rasional itu bisa bertahan begitu lama. Karena apa? Jadi gini ya, ketika misalnya gitu ya, kita sedang bimbang dan ingin menimbang gitu, mau makan coklat nggak ya, atau mau makan apa gitu, apapun lah, atau mau beli baju nggak ya, baju lagi, atau mau beli sepatu lagi nggak ya. Kalau kita lagi bimbang seperti itu, dan lagi menimbang-nimbang, bukankah memang rasanya gitu, seolah-olah ada versi rasional diri kita yang bertindak sebagai hakim gitu, di hadapan pro dan kontra coklat. Jadi pro-nya ini pengacaranya, kontranya jaksa, kita kan hakim nih. Your Honor, gitu ya. Duduk di kursi meja yang tinggi gitu. Pengacaranya bilang nih, makan coklat bisa memberi kita energi bisa dipakai buat kerja. I rest my case gitu kan. Jaksa bilang, kita sudah agak kegemukan atau kadar gula kita udah tinggi loh, kamu nggak takut diabetes ya? Nah, kalau kita hakim kan berarti keputusan final kita apa nih? Gitu. Kan lagi nih, sebagai hakim, keputusan final adalah tidak makan coklat, ketok palu, dok. Atau sebaliknya misalnya. Tapi apapun itu, poinnya adalah rasanya memang seolah ada momen ketika kita decide rationally, memutuskan secara rasional. Kayak ada perasaan itu ya gitu ya. Tapi bila Hume benar, dan kayaknya dia benar, isunya di sini bukan soal rasionalitas, tapi kontes antar perasaan itu loh. Jadi ketika coklat tidak jadi dimakan, ini karena ada modulnya di otak kita, ada sub diri kita itu, ini memunculkan perasaan bersalah itu tadi. Gitu loh. Dan yang tak kalah penting apa? Perasaan bersalah ketika coklat disentuh, dan perasaan bangga ketika coklat
batal kita makan. Jadi ada reward. Ya, perlu berhasil menolak godaan kan otak kita menghasilkan reward. Sering-sering dapat bonus gitu loh. Kamu hebat gitu kan. Kamu memang jago banget lah. Kamu perkasa atau apa gitu kan. Pokoknya kamu kuat imannya. Nah, ini membawa kita kemudian pada satu pertanyaan. Kenapa pikiran sadar kita ini mesti rela menghabiskan waktu menyaksikan debat dan presentasi alasan demi alasan, ya pro-nya apa, kontranya apa. Kalau ujung-ujungnya semua hanya sandiwara gitu. Dunia ini panggung sandiwara ya. Ngapain kita pura-pura lihat gitu loh. Padahal hasilnya udah kita ketahui. Hasilnya bukan tergantung pada kita, itu maksudnya. Nah, alasan kenapa pikiran rasional kita melakukannya itu adalah, nah, bayangkan ya nanti seseorang menantang kita atau bertanya pada kita, kenapa lu melakukan sesuatu? Kalau kita ditanya atau ditantang seperti itu, kita bisa menyodorkan jawaban yang rasional. So, misalnya bila kita ketahuan makan coklat, gitu kan, dan ditanya, lu kok makan lagi sih? Bukannya lu semenit yang lalu baru makan? Nah, tentu kan akan lebih positif bila kita akan lebih positif bagi status kita ya, bagi harkat martabat kita gitu ya, untuk menjawab bahwa ya coklat ini bisa menambah energi saya. Saya malam ini harus kerja lembur. Alih-alih menjawab, oh iya ya, aduh saya lagi lupa daratan, maaf ya saya hilaf. Terhadap statusmu kan tidak ada baik-baiknya gitu. Jadi harus ngeles gitu loh, ini kan sangat ngeles. Tetapi terkadang kalau kita membayangkan contoh yang lain ya, makan coklat atau nggak makan kan taruhan sosialnya kecil ya. Kalau kepergok ya udah, biasa aja. Nah, misalnya nih, taruhan sosial yang tinggi itu apa ya? Bayangkan kalau semua circle pertemanan kita tahu atau memergoki kita selingkuh gitu, main serong gitu kan ya. Nah, tentu kan kita nggak bisa menjawab ya, aduh saya adalah korban dorongan seksual dari seleksi alam untuk menyebarkan gen, jadi bukan saya yang salah, gen yang salah, salahkan gen saya. Nggak mungkin ya, semua akan dibully gitu. Nah, jadi untuk kasus yang taruhan sosialnya lebih tinggi seperti ini, tentu jawaban kita juga harus lebih kompleks dong. Harus lebih rasional. Kompleks kan selalu bersinonim dengan rasional. Ya. Nah, jawaban kita kan harus mengandung sesuatu, ya, agenda public relation yang terselubung gitu. Semacam proses konsultasi untuk memastikan bahwa kita tidak akan merusak jalinan aliansi kita dengan orang-orang. Jadi misalnya kita bisa menjawab bahwa ya sebenarnya sih saya nggak mau ya, tapi kan pasangan saya sudah emotionally distant dengan saya gitu. Itu kan kayak frasa-frasa psikologis itu kalau bisa kutip itu kan jago banget. Jadi lu salah tapi nggak salah-salah amat gitu. Jadi, oh dia sudah emotional distant dengan saya, dia tidak memenuhi kebutuhan companionship saya, dia tidak memenuhi kebutuhan intimacy saya, bla 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 bla. Nah, jadi kan itu gunanya kita, ya pikiran rasional kita harus menyaksikan dan menjadi hakim bagi si kontes antar perasaan itu. Tak lain tak bukannya kalau saya mau kasarnya ya biar kita bisa ngeles aja sebenarnya. Ya gitu ya. Karena ngeles itu berbanding lurus dengan status sosial kamu. Mungkin banyak kamu bisa ngeles, give reasonable reason gitu kan. Ya berarti kamu kan, wah ini orang selalu melakukan sesuatu dengan pertimbangan. Jadi bahkan kalau dia selingkuh pun, itu adalah selingkuh yang basisnya adalah pertimbangan. Luar biasa kan ya. Nah, jadi ya kalau saya mau rekap lagi, salah satu nilai positif dari usaha pikiran sadar kita untuk berhubungan dengan si pro kontra perasaan ini adalah agar kita kelak bisa membagi alasan-alasan itu dengan pihak lain. So not just to justify
it to yourself, tapi juga to other people gitu loh. Kamu bisa bagi itu dengan mereka, terus kamu bisa menerima feedback mereka, terus kamu bisa membuat keputusan gitu. Kira-kira seperti itu. Ya ujung-ujungnya kamu akan feel back atau feel good. Semua feedback mereka ujung-ujungnya akan semakin memperbesar mekanisme dari perasaan itu. Dia akan menjadi semakin canggih, semakin subtil. Dia akan lebih gampang bersembunyi di balik nalar gitu ya. Nah, jadi itulah kira-kira. So, kontrol diri, disiplin diri. Nah, kalau teman-teman suka ingat kan kayaknya gampang diasosiasikan dengan ini ya, apa namanya, otot. Jadi orang-orang bilang diri itu otot. Itu ada di ke-7 tuh, self control. Nah, terus ditanya, is this the right analogy? Benar nggak sih gitu ya? Sekilas sih benar. Jadi sekilas benar itu maksudnya dalam kasus kita, bila modul yang menentang konsumsi coklat menang beberapa kali berturut-turut, dengan kata lain bila dia terlatih dengan baik, maka peluang suksesnya akan membesar, akan membaik seiring waktu. Dan begitu pula sebaliknya. Tapi pertanyaannya kan gini, bukan deskripsi ya. Kalau kita mau bertanya kan boleh dong. Kita boleh bertanya gini, kenapa rangkaian sukses awal dalam disiplin diri akan menuntun ke lebih banyak kesuksesan? Dan begitu pula sebaliknya. Maksudnya, bila disiplin diri memang baik buat organisme, dan kita sudah menyempurnakannya selama evolusi yang jutaan tahun itu, kenapa lantas ya, kok bisa ya gitu ya, seleksi alam itu membiarkan sedikit kekenduran aja udah cukup untuk menghancurkan si disiplin diri ini. Maksud saya adalah gini, kenapa sedikit suntikan heroin misalnya dapat menghancurkan sebuah kehidupan produktif yang sudah terbangun lama? Iya kan ya, maksudnya kan heroin kan nggak ada di abad berapa, abad 1 sebelum Masehi kan nggak ada heroin gitu ya. Nah, kita dari abad 1 sebelum Masehi sampai abad 21 Masehi kan berarti kan ada disiplin diri yang kita latih dong. Nah, kalau heroin masuk kan harusnya biasa aja. Tapi kok gampang gitu ya, gampang banget untuk hancur. Nah, menurut saya, salah satu cara untuk menjawab pertanyaan ini adalah kita mesti berpaling dari kiasan itu. Disiplin diri adalah otot gitu. Benar, tapi hanya benar separuh gitu. Tanya aja gini, kita bayangkan di zaman sekarang ya, kalau kita mencoba kokain misalnya, kan mendapatkan gratifikasi ya. Kalau kita ansos gitu ya, senangnya cuma menjalin pertemanan di medsos, soalnya kita adiktif sama medsos. Ada gratifikasi sosial gitu. Tapi kan semu ya, gratifikasi yang virtual kan tidak akan pernah beneran bisa, kecuali kita mau ajak, oh ya kita kopi darat yuk, terus kan oh makin hubungannya makin baik, akhirnya beneran let's say menikah gitu dan punya anak. Tapi kan ada yang enggak seperti itu. Ada yang dia memang lebih nyaman di situ gitu. Apa hikikomori gitu ya, orang-orang Jepang itu kan ada fenomena seperti itu. Nggak mau keluar rumah gitu loh, saya nyaman aja dengan dunia virtual saya. Nah, jadi di zaman sekarang kan ada hal-hal yang seperti itu. Ada hal-hal yang bikin apa yang dulu alami udah nggak alami ya gitu. Sama kayak kita kemarin bicara tentang konsumsi gula gitu. Gula dari dulu penting sebagai sumber energi. Tapi kan pasokan gula di zaman sekarang itu overproduction kan. Dan agar nggak sia-sia kan akhirnya dibungkus dalam berbagai macam presentasi, media, bahkan dalam berbagai macam nama ya, fruktosa, sakarin, segala macam yang dia nggak bilang itu gula tapi itu gula gitu. Jadi ada dua pendekatan di sini. Pendekatan pertama ya pendekatan disiplin diri sebagai muscle. Artinya adalah kita secara agresif ingin menolak godaan kita.
Misalnya nih, kita merasakan dorongan untuk membeli rokok lah, itu kan santai, kayaknya heroin, kokain kan kayaknya nggak ada janji ya di antara teman-teman, so ya nggak susah dibayangkan. Nah, rokok kan agak gampang dibayangkan ya, sangat sehari-hari. Gitu. Ada dorongan untuk membeli gitu ya, lalu kita berusaha untuk mengenyahkan pikiran itu dari kepala kita. Ya. Nah, ini yang lazimnya dianggap sebagai self-discipline. Dan kita mesti melatihnya gitu, konon. Semakin dia datang, semakin kita lawan. Kalau di sini ada yang tidak merokok, ya itu gampang sih. Kita pakai contoh apa ya? Dorongan untuk, misalnya udah janji nih mau detox dari medsos, terus kayak ada dorongan untuk buka HP. Aduh, 5 menit doang kan, apalah gitu kan. Cheating gitu. Kan orang kan suka merayakan cheating day gitu kan. Ya, terhadap apa ya, apapun basically. Nah, dorongan seperti itu datang, kalau kita lawan gitu dengan agresif, nah itu namanya disiplin diri. Itu pendekatan otot, muscle approach. Yang kedua, ada pendekatan kedua. Nah, pendekatan kedua ini mengandaikan kita untuk mencoba melihat problema ini sebagai kasus. Ya, so ada sebuah modul di otak kita yang sudah tertanam kuat pola kebiasaannya dalam diri kita. Nah, pendekatan ini pendekatan brain approach, mind approach, atau mindfulness approach lah, dan lebih enak. Nah, gimana nih pendekatan mindfulness? Kan gitu ya. Kalau yang agresif kan gampang, kalau yang otot kan gampang banget. Makin dia kuat, kamu makin kuat. Otot lawan otot. Kita lihat siapa yang break duluan. Kalau di mindfulness, gagasan dasarnya adalah kita tidak berusaha melawan dorongan untuk apapun sih. Buka HP padahal udah janji nggak mau buka. Misalkan kalau kita lagi meditasi retret kan nggak boleh buka HP kan. Kan ada yang selundupin tuh, pintar dia. Malam-malam orang udah tidur, dia buka-buka aja. Hari ini dunia sedang ngapain ya gitu loh. Mau tahu update agar nggak ketinggalan zaman gitu kan. Nah, jadi tidak berusaha melawan dorongan untuk buka HP, tapi bukan artinya kita lantas menyerah pada dorongan. Buka 5 menit doang, no harm. Bukan seperti itu. Baliknya, ini artinya kita tidak berusaha untuk mengenyahkan si dorongan itu, si hasrat itu, tapi memeriksa dia. Gitu. Kita dengan tenang mengamati dan memeriksa perasaan itu. Nah, jadi ketika perasaan itu muncul, kita lihat aja di tubuh yang mana nih dorongannya paling terasa. Dan tekstur dari dorongan ini apa ya? Jadi kalau teman-teman suka meditasi akan menemukan beberapa dorongan itu teksturnya tajam. You feel excited gitu. Beberapa dorongan yang lain tumpul ya. Berat gitu, dorongannya. Jadi beda-beda. Nah, poinnya adalah semakin sering kita melakukan latihan-latihan seperti ini, nggak harus duduk punggung tegak bersila pejem mata, enggak loh. Mindful aja, nggak usah pejem mata, duduk. Sambil baring juga boleh, sambil duduk santai selonjoran juga boleh. Karena kan itu ya postur baik, tentu postur baik, tapi ya kalau tidak biasa ya nggak apa-apa, itu maksud saya. Jadi poinnya adalah kita fokus di pikiran gitu kan. Nah, jadi kita akan merasakan bahwa dorongan hasrat itu sebenarnya bukan bagian dari diri kita. If only kita mau melihat dia. Dilihat, kalau nggak dilihat kan kita nggak tahu gitu. Kayak aku punya topi yang seumur hidupku tempel di kepalaku gitu kan, kayak topi ini karena nggak pernah dicopot kan kayak bagian kepalaku. Tapi kalau aku copot dia, aku taruh di depan mata, aku lihat. Oh, you're not part of me gitu. Aku baru tahu karena aku baru copot gitu loh. Sebelumnya aku nggak pernah copot. Ini aku pikir, oh ya,
bukan aku loh, gitu ya. Jadi ini ironi dari mindfulness. Karena semakin kita mendekat pada perasaan, udah dekat gitu ya, dan mengamatinya lekat-lekat, maka kita akan semakin berjarak pada perasaan ini. Semakin kita hampiri dia ini kan pengecut sebenarnya. Kalau kita hampiri dia akan lari. Gitu. Kalau kita lari, kayak misalnya dikejar anjing ya, makin lu lari kan makin dikejar gitu. Tapi coba lu jongkok gitu ya, make yourself big. Aku pernah baca di mana, entah bener entah enggak gitu. Dia gonggong, lu jongkok, make yourself big. Dia akan takut. Aku nggak pernah coba sih, tapi mungkin kurang lebih seperti itu kan. Kalau lu lari kan dia akan makin jumawa tuh. Wow. Makin lu lari dia makin seneng gitu kan. Wah, kamu pengecut gitu. Itu cengkeraman perasaan atas kita kalau kita mendekat. Dia malah makin longgar. Ini kan paradoks ya. Masa makin kita dekati makin longgar? Nah, paradoks itu tidak bisa dijelaskan gitu. Hanya bisa dialami. Jadi saran saya coba teman-teman mengalami. Hanya bisa dibantah kalau teman-teman sudah mengalaminya. Dan oh ya, kamu salah. Nah, tidak bisa dengan bahasa juga, karena ini teori. Gitu. Dan teorinya paradoks. Kan gitu. Tapi intinya ketika perasaan melonggar, ya maka dia tidak akan lagi terasa seperti bagian dari diri kita. Makanya di slide yang terakhir itu kita menyatakan seperti ini. Rumusnya cuma simpel. Kenali perasaan, ya, kenal maka tak sayang gitu kan. Habis dikenali, ya diterima. Terima gitu. Terus diterima, diselidiki, interogasi. Kayak polisi gitu kan, menginterogasi penjahat. Habis diselidiki, ya. Selidiki itu maksudnya adalah selidiki hubungan si perasaan dengan tubuh kamu. Benar nggak sih? Dia bagian dari tubuh kita gitu. Kalau memang dia melekat pada kita, ya udah. Ketika dia bikin kita menderita, ya no choice, part of me. Saya hanya bisa menahan sakit ini. Tapi kalau ternyata dia bukan bagian dari tubuh kita kan, ngapain kita tempelin misalnya duri ya, duri bukan bagian jarum pentul gitu ya, bukan bagian dari tubuh kita. Ya, dia nempel, tapi kita tahu bukan bagian dari tubuh kita, kan ngapain kita biarin dia nempel? Cabut dong gitu. Nah, selidiki seperti itu. Lalu setelah diselidiki seperti itu, yang terakhir ya non-identification. Dengan kata lain, tidak melekat. Gitu. Nah, prinsipnya adalah berupaya menjinakkan aspek yang hewaniah itu. Hewaniah itu maksudnya alamiah. Aspek yang memang alamiah. Perasaan kan alamiah. Semua hewan memilikinya, saya rasa. Nah, jadi kalau misalnya kita bayangkan modul, ya, ada modul dalam diri kita, dia tahu bahwa bila dia memunculkan dorongan untuk apa misalnya, buka gadget gitu kan ya, dia akan mendapatkan dopamin. Atau kalau dorongannya merokok, dia akan mendapatkan nikotin. Dan nikotin bikin dia enak gitu. Atau apapun lah. Kan banyak tuh enzim di otak kita. Nah, peribahasanya kan ada gula, ada semut. Ya. Nah, pertanyaan kita apa solusinya? Apa solusinya? Melawan dorongan dari modul adalah ibarat mengusir semut dengan baygon. Semut datang ke kamar kita ya. Kan mencari yang manis-manis tuh. Kita pakai baygon tuh. Atau hit lah. Atau apapun gitu. Nah ini kita tahu hanya solusi jangka pendek. Bagi yang kamarnya pernah diserang semut, kamar saya beberapa kali tuh diserang semut. Saya nggak pernah pakai baygon sih, tapi ya karena saya tahu ini solusi jangka pendek gitu. Karena kapanpun kita lengah, lupa nyemprot, dan semut dibiarkan masuk kamar, kita lupa naruh kapur gitu ya, kapur yang anti semut gitu, ya maka semut akan masuk gitu, semut akan bersarang di sana. Semata-mata karena apa ya? Karena semut tidak melihat adanya indikasi apapun bahwa aksi mereka masuk ke kamarmu itu akan berujung sia-sia. Dia tahu kalau saya masuk kamar si Fulan, pasti saya pesta nih. Ya gimana dia mau nggak masuk gitu. Kamu bisa menghalau dia kayak satpam. Tapi kan satpam juga bisa ngantuk kan. Kamu ngantuk ya dia masuk lah. Orang dia lebih rajin daripada kamu kok.
kamu butuh tidur 8 jam sehari, kan dia kan kayak nggak pernah tidur gitu ya semut ya. Nah, di sisi lain pendekatan mindfulness itu adalah sebuah arrangement ya, pengaturan yang sedemikian rupa sehingga ketika semut masuk kamar, ya, bayangkan mereka masuk dan mereka tidak akan menemukan apa-apa gitu. Maksudnya adalah ketika semut masuk, ya, dorongan dari modul itu tidak kita usir. Buka HP, jangan saya kuat, terus mulai baca mantra gitu kan, saya kuat gitu. Bukan kayak gitu lah. Ketika dorongan dari modul itu muncul, kita tidak usir, malah kita sambut. Kayak kita tantang dia gitu loh. Welcome tapi juga sekaligus men-challenge dia. Gitu loh. Nah, tapi kita tidak membiarkannya merajalela. Kita tidak sambut terus biarkan dia berkuasa. Karena apa? Karena mindfulness kita itu telah memutus hubungan antara impuls dan hadiah. Nah, seiring waktu, bila dorongan untuk buka HP atau si semut itu terus muncul, kan terus muncul tuh. Tapi tiap kali dia muncul nggak ada apa-apa. Maka, kelak kan dia pasti lenyap gitu. Semut kalau memang di kamarmu nggak ada yang manis-manis, nggak ada makanan, dia nggak akan muncul kan ya. Dia coba sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, kosong nih kamar, ini penghuninya miskin gitu kan, saya nggak mau. Dia akan pergi dong, dia akan cari sumber lain. Nah, si impuls, si perasaan itu sama kayak semut. Marah, tiap kali lu pengen marah, lu marah, ya dia akan semakin enak lah, dia kan keenakan gitu, ketagihan dia. Wah, tiap kali saya memunculkan dorongan dikit aja nih orang langsung benar melakukannya. Wah, dia makin ketagihan gitu. Tapi tiap kali dia dorongan ini muncul, kita amati dia. Who are you? What are you? I will examine you. I will analyze you. Kamu siapa sih? Kamu saya bukan sih? Kamu muncul dari mana? Alasan pembenaran bagi kemunculan kamu benar nggak sih? Atau mengada-ada gitu lah. Atau itu cocok logi yang saya buat. Terus kamu makan itu umpan, terus kamu jadi makin gede dan kamu mendorong saya untuk marah. Nah, kita bisa melakukan semacam brainstorming seperti itu. Ya, pelan-pelan dia muncul 10 kali, muncul terus nggak dapat reward. Naturalnya dia akan hilang. Jadi, demikianlah. Jadi kalau saya mau menutup, saya ingin mengatakan bahwa Buddhisme berargumen bahwa kegagalan untuk melihat situasi dengan jernih, dengan tepat gitu, yaitu berakar dari perasaan yang menyesatkan kita. Inilah kenapa perasaan itu bagian dari 12 mata rantai. Ya, ada 12, kita nggak cukup waktu untuk menjabarkannya. Dan inilah juga kenapa perasaan adalah bagian dari skanda, faktor yang menyusun diri. Jadi karena dia menyusun diri, seolah-olah dia adalah diri. Gitu. Kayak buah ceri menyusun kue tar, cherry on top gitu kan. Seolah-olah kan satu paket ya. Tapi kalau kita cabut cerinya, tar ya masih kue tar. Black Forest nggak ada cherry kan masih Black Forest kan ya. Jadi, tapi seolah-olah gitu lah. Karena kita sudah sedemikian terbiasanya melihat kalau kue tar pasti ada cherry-nya dong. Kalau nggak ada cherry bukan kue tar. Gitu. Kan gitu ya. Kayak telur nggak ada kuningnya, bukan telur. Ya masih telur in a sense gitu loh. Tapi lu terbiasa banget kalau telur tuh harus ada kuningnya di tengah-tengah. Kalau nggak ada kuning itu namanya bukan telur. Nah, jadi kan perbedaan perspektif itu doang. Gitu. Jadi fakta bahwa Buddhisme menaruh perhatian yang begitu besar pada perasaan dan fakta bahwa Buddha sendiri berkali-kali mendorong kita untuk jangan mengasosiasikan skandamu dengan dirimu. Dan di skanda yang 5 itu ada satu namanya perasaan. So kalau teknisnya kan jangan sekali-kali mengasosiasikan dirimu dengan perasaanmu gitu. Ya, kita udah tahu alasan kenapa Buddha mewanti-wanti seperti itu. Karena ya
begitu powerfulnya perasaan, luar biasa gitu. Saking luar biasanya kadang-kadang kita tidak tahu dialah yang memegang kendali atas diri kita selama ini. Kita pikir diri kita yang rasional yang sedang melakukan ini itu, padahal semuanya ya sekali lagi hanya ujung-ujungnya ya you feel good or bad about that gitu doang. Nah jadi langkah pertama untuk menyelidiki perasaan tentu dengan pertama-tama mengakui eksistensinya, acknowledge, admit it gitu. Ini perasaan, ini marah, bukan saya marah tapi ya ini marah gitu. Kemudian kita menyadari you are so pervasive, you are so subtle, kamu begitu subtil, begitu hebatnya kamu menyelinap ke dalam diri saya gitu ya, memengaruhi pemikiran saya, memengaruhi perasaan saya, perilaku saya gitu kan. Nah, jadi setelah itu kita lakukan, ya udah gitu. Kita bisa melihat sebuah titik terang. Nah, titik terangnya nanti kita akan coba bahas di pertemuan berikutnya. Apa yang ada di ujung titik terang? Kita kayaknya minggu depan akan sedikit ngomong tentang kesenyataan. Wah, kesenyataan gitu ya, apaan sih gitu kan? Agak tricky karena ya senyata gitu ya semua kosong gitu, kayak seolah-olah apa gitu kan, lagi terang atau lagi kesurupan. Tapi itu minggu depan kita akan ngomong itu. Untuk sekarang kita cukup untuk mengidentifikasi dulu beberapa musuh dalam hidup kita. Salah satu yang paling utama itu perasaan. Itu udah bisa dibuang, nanti kita baru bisa masuk ke emptiness itu. Jadi dari saya sekian aja. Sekarang saya akan kembalikan ke Mbak Ismi. Silakan. Oke, thank you Kak Stanley. Nah, kalau dari saya mungkin sedikit ini ya, refleksi ya di slide terakhir itu benar-benar kayak harus kita pegang nih rumusnya ya. Kalau disingkat kan jadi RAIN. Ini lebih gampang diingat mungkin ya teman-teman, ada recognize, allow the feeling, investigate, sama non-identification gitu. Jadi mungkin nanti kalau misalnya ketika muncul emosi apapun, mau positif atau negatif, kita bisa pakai rumus ini sebagai pegangan gitu. Jadi mulai membiasakan mungkin ya setelah ini. Nah, kita masih ada lanjutan kelas menjadi bestari di minggu depan. Ya, seperti yang tadi sudah dikatakan oleh Kak Stanley, di minggu depan kita akan membahas tentang kesenyataan ya Kak. Nah, jadi supaya pemahamannya tidak terputus, teman-teman di sini boleh ikut lagi di kelas menjadi bestari minggu depan. Oke, kita tutup saja mungkin ya pertemuan malam ini. Selamat malam semua teman-teman ya. Terima kasih, sehat selalu dan berbahagia selalu.